Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma ba'd. Asatidzah ikhwanana rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan baca kitab mulia dengan manhaj salaf, tulisan dari Al-Ustadz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala wa rahimah. Kita masih di pembahasan tentang dalil wajibnya kita bermanhaj salaf, dalil yang ke-48. Penulis mengatakan tentang hujjah bermanhaj salaf dengan kisah dialognya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dengan orang-orang Haruriyah, orang-orang Khawarij yang keluar memberontak dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara dialog yang disebutkan oleh para ulama dari kisahnya Abdullah bin Abbas ini, ada beberapa faedah yang sangat penting dan beliau Ustadz Yazid di sini membawakan sebagiannya. Ini setelah orang-orang Khawarij keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib, mereka menyendiri, ya, hanya bersama dengan kaumnya sebanyak 6.000 sampai 8.000 orang atau lebih dari itu atau sekitar itu di daerah yang namanya Harura. Ali bin Abi Thalib awalnya tidak memerangi mereka, hanya saja mereka telah melakukan kedzaliman terhadap sahabat dan keluarganya serta budaknya, yaitu membunuh mereka. Bahkan istrinya yang waktu itu sedang hamil, perutnya dibelah, bayinya pun disembelih. Maka melihat kemungkaran ini, maka Ali bin Abi Thalib yang saat itu menjadi Amirul Mukminin, khalifah, harus menegakkan hukum qisas, sehingga beliau meminta supaya mereka menyerahkan diri yang telah membunuh sahabat sekeluarga tersebut. Namun balasan mereka adalah mereka mengaku semuanya ikut andil di dalam pembunuhan tersebut. Sebelum beliau memeranginya, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma minta izin supaya Ali bin Abi Thalib memberikan izin agar beliau berdialog dengan mereka. Karena tidak mungkin sekian banyak ribu orang membunuh satu keluarga. Dan ini adalah termasuk rahmatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap orang-orang yang menyimpang. Mereka tidak semerta-merta ingin membinasakan mereka, justru mereka berharap hidayah Allah berikan kepada mereka. Maka terjadilah dialog yang meskipun Ali bin Abi Thalib merasa khawatir akan nyawa keamanan Abdullah bin Abbas, tapi Abdullah bin Abbas meyakinkan bahwasanya dia akan datang kepada mereka bukan sebagai orang di bawah kubunya Ali bin Abi Thalib, tapi sebagai anak pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah bin Abbas di sana disambut ya oleh orang-orang Khawarij, dan beliau mengatakan, ji'tukum min indi ashabi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa laisa fikum minhum ahad. Aku datang kepada kalian dari pihak sahabat Rasulullah SAW, bukan dari pihak Ali bin Abi Thalib, meskipun beliau termasuk sahabat.
ke tengah-tengah kalian dan di antara kalian, wahai orang-orang Khawarij, tidak ada satupun dari kalangan sahabat. Ini adalah ucapan muqaddimah. Apakah kalian merasa yakin di atas kebenaran sedangkan tidak ada satupun sahabat bersama kalian? Ini yang dijadikan dalil oleh penulis akan wajibnya bermanhaj salaf. Kita lanjutkan. Wa min indi ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya juga datang kepada kalian dari pihak anaknya paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim nuzilal Quran, karena mereka lah, para sahabat itulah Al-Quran diturunkan. Wahum a'lamu bita'wilih, dan para sahabat itu adalah manusia yang paling faham tentang tafsir Al-Quran. Kemudian terjadilah dialog. Maka Abdullah bin Abbas memulai dengan, apa yang menyebabkan kalian memberontak kepada Ali bin Abi Thalib? Maka mereka menyebutkan ada 3 subuhat. Yang pertama, ini persangkaan mereka, Ali bin Abi Thalib telah menurunkan hakim yang itu bukan ranahnya manusia. Jadi mestinya hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi Ali bin Abi Thalib justru apa? Menjadikan manusia sebagai hakim, yaitu apa yang terjadi di antara beliau dengan keluarga Bani Umayyah tentang pembunuhan Utsman ibn Affan secara zalim. Maka karena tidak terjadi kesepakatan, peperangan pun juga terjadi, akhirnya mereka melakukan tahkim, mengutus hakim di antara 2 pihak. Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kemudian Muawiyah yang ada di Syam dengan kekuatan kaum muslimin yang begitu besar mengutus Amr ibn al-As untuk menjadi hakim wakil beliau. Maka ini dianggap apa? Membuat hukum baru, aturan baru. Mestinya hukum itu milik Allah. Bahkan mereka menyebutkan inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Yang kedua, kemudian disebutkan subuhat mereka, yaitu tentang peperangan Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah di perang apa? Jamal, ya, di perang onta. Karena Aisyah berada di sekedup di atas onta. Subuhat mereka, kalau Ali bin Abi Thalib itu benar di atas kebenaran, mestinya apa? Aisyah itu jadi tawanan. Ya. Hartanya diambil, kemudian Aisyah jadi tawanan. Kemudian orang-orang yang bergabung di bawah kepemimpinan Aisyah radhiyallahu anha itu juga menjadi tawanan Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata apa? Ali tidak memberlakukan sebagai tawanan. Bahkan beliau memulangkan Aisyah, memberikan pesangon ya, selama perjalanan antara daerah Irak menuju kota Madinah. Ini. Kemudian yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib mencopot ya, atau menghilangkan gelar Amirul Mukminin. Jadi ini ada 3 subuhat. Maka Ibnu Abbas minta izin untuk nginap bersama mereka beberapa hari. Kemudian setiap hari Abdullah bin Abbas menjawab 1 subuhat mereka. Subuhat yang pertama tentang arbitrase atau tahkim. Maka Ibnu Abbas menjawab dan meminta konfirmasi apakah mereka menerima hujah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kita untuk berhukum atau bolehnya berhukum dengan manusia. Kemudian beliau memberikan contoh apabila ada suami istri bertengkar, maka tidak boleh bagi suami istri itu apa? Bercerai secara langsung, harus ada tahapannya. Nah, tahapan sebelum bercerai menjatuhkan talak adalah keluarga suami mengutus ya seorang dari pihak suami, yang istri juga mengutus 1 orang
Untuk apa? Membahas rumah tangga suami istri yang lagi cekcok itu. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, apakah hukum ini adalah hukumnya Allah atau murni hukumnya manusia yang menyelisih dari hukum Allah? Maka sebagian mereka diam, sebagian mereka mengatakan engkau telah benar. Bahwa boleh bagi manusia apa? Menjadikan manusia itu sebagai hakim dalam beberapa perkara. Maka besoknya beliau menjawab syubhat yang kedua tentang Aisyah radhiyallahu anha, kenapa nggak ditawan? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya istrinya Nabi itu adalah ibu-ibu kalian, wa azwajuhu ummahatuhum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab. Maka apakah kalian mau menawan ibu kalian sendiri, menjadikannya dia budak sehingga kalian boleh menggaulinya, kemudian hartanya itu bukankah itu hartanya kaum muslimin? Maka sebagian mereka terdiam dan sebagian besar mereka mengatakan engkau benar, hujahmu menjawab subhat kami. Kemudian besoknya lagi Abdullah bin Abbas menjawab subhat mereka yang ketiga, bahwasanya kenapa Ali bin Abi Thalib menghapuskan Amirul Mukminin gelarnya itu. Maka beliau mengatakan bawakan hadis tentang perang Hudaybiyah. Perang Hudaybiyah, di saat terjadi sulhu Hudaybiyah, perjanjian antara orang-orang kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, yaitu musyrikin, untuk apa? Tidak menjadikan saat itu waktu untuk haji atau umroh. Kemudian perjanjian yang seakan-akan kaum muslimin dalam pihak yang terzalimi. Maka di akhir perjanjian itu Nabi SAW menuliskan namanya melalui Ali bin Abi Thalib dengan Muhammad ibn Abdillah abduhu wa rasuluh. Ucapan ada wa rasuluhnya itu. Maka orang-orang Quraisy membantah, kami tidak ingin ada kata-kata wa rasuluh. Kalau ada kata-kata wa rasuluh, tentunya kami tidak akan memerangi kamu. Maka saya minta itu dihapus, kata orang-orang Quraisy. Maka Ali bin Abi Thalib waktu itu yang juru tulisnya tidak mau, bahkan bersumpah, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak akan menulis atau menghapuskan apa yang hak, yaitu apa? Rasulullah SAW itu benar-benar Rasul. Maka Nabi yang buta huruf minta tunjukkan mana sih tulisan abduhu wa rasuluh itu kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib menunjukkan ini loh tulisannya. Maka Rasulullah sendiri dengan tangannya menghapus kata abduhu wa rasuluh. Jadi perjanjian itu Muhammad ibnu Abdillah dengan orang-orang Quraisy saja, tidak pakai lakob. Apakah Rasulullah tatkala menghapus lakobnya sendiri itu mengatakan konsekuensinya adalah Rasulullah bukan Rasul saat itu, sehingga orang-orang tidak wajib beriman? Maka mereka pun mengatakan engkau telah benar. Maka sebagian mereka tetap bersikukuh keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, dan 3.000 sampai 4.000 orang sisanya separuhnya kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencampakkan akidah mereka, yaitu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan dan kaum muslimin yang ada di dua pihak tersebut. Ini pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya subuhat itu bisa dihilangkan dengan ilmu, bukan dengan pedang. Maka dakwah memiliki peran yang lebih besar daripada sekedar kita menghilangkan nyawa seseorang. Kenapa? Hilangnya nyawa tidak akan memberikan kebaikan buat orang yang hilang nyawanya, kecuali dia dalam keadaan syahid membela kebenaran. Kemudian yang kedua, pemahaman sesat tidak akan hilang meskipun orangnya telah wafat. Jadi bisa diturunkan, bisa diwariskan pemahaman itu. Oleh karena itu inilah ijtihadnya Abdullah bin Abbas, dan di dalil-dalil selanjutnya beliau menyebutkan tentang keutamaan Abdullah bin Abbas.
Asatidzah rahimani wa rahimakumullah, dari kisah yang sangat banyak sekali faedahnya seandainya kita membahas secara detail kisah tersebut. Di sini disebutkan oleh oleh Ustadz Yazid Hafizhullah Ta'ala, yang pertama penjelasan bahwasanya tidak ada seorang sahabat pun di antara orang-orang Khawarij itu. Ini menunjukkan apa? Mesti batilnya orang-orang Khawarij. Yang kedua, bahwasanya setiap firqah, golongan atau mazhab yang menyimpang itu, ya, mereka berada di atas kesesatan, melakukan kebid'ahan, menyelisihi manhajnya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian yang ketiga, bahwasanya berpihak kepada sahabat, ya, kepada mazhab mereka, bukan personnya ya, tapi mazhabnya para sahabat, dan berpegang teguh dengan jalan mereka merupakan kemaksuman, penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Kemudian yang keempat, setiap orang harus berhujjah dengan Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman sahabat, karena mereka lah saksi diturunkannya ayat, saksi Rasulullah SAW menjelaskan perkara tersebut. Kemudian yang kelima, sahabat adalah orang yang paling faham, paling berilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang keenam, sesungguhnya al-bid'ah, ya, adalah orang-orang yang menyimpang dari jamaahnya Rasul dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan yang ketujuh, kami tambahkan bahwasanya secara nas Khawarij itu sudah pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Ada beberapa hadis tentang Khawarij, misalnya hum kilabu ahlin nar. Orang-orang Khawarij itu adalah anjing-anjingnya penduduk neraka. Kemudian ada perintah untuk apa? Memerangi orang-orang Khawarij. Yang mati membunuh mendapatkan pahala yang besar, yang terbunuh oleh orang-orang Khawarij, ya, tentunya ini dengan pemerintah, itu adalah mendapatkan mati syahid di akhirat. Kemudian hadis tentang yang telah kita baca sebelumnya, bahwasanya akan keluar suatu kaum yang sholat mereka, kalau kalian bandingkan dengan sholat kalian, tidak ada apa-apanya kalian. Puasanya juga begitu, tapi bacaan Al-Qur'annya mereka saja tidak sampai kepada leher atau kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama ini, maksudnya apa? Menyimpang, seperti anak panah yang menembus sasarannya, bukan melenceng tapi tembus, ya, gulu, ya, berlebihan di dalam urusan agama. Kemudian sifatnya juga dijelaskan oleh Nabi SAW. Mereka itu dipimpin oleh seorang yang di tangannya dan bahunya, ya, tangan atau bahu itu ada kulit yang sangat tebal seperti buah dadanya wanita. Maka tatkala Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, langsung Ali bin Abi Thalib mencari orang yang disebutkan oleh Nabi SAW ciri-cirinya tersebut, sampai beliau mengutus pasukan mengecek setiap jenazah dari mereka. Tatkala didapati oleh beliau sendiri, dikumpulkannya manusia, beliau bersyukur, yang itu menunjukkan apa? Beliau di atas kebenaran. Kisahnya panjang ya. Kemudian yang ke-49, dari ucapan Ubaidullah bin Abi Yazid radhiyallahu anhu tentang Abdullah bin Abbas. Ini pujian tentang kebaiknya agamanya Ibnu Abbas, bahwasanya beliau itu apabila ditanya tentang sesuatu, maka senantiasa beliau menjawab Al-Qur'an, As-Sunnah. Kalau tidak didapatkan, maka beliau membawakan perkataannya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Apabila beliau tidak mendapati dua syekh tersebut berfatwa, maka beliau pun berijtihad dengan pendapatnya. Sebagai contoh, ya, Abdullah bin Abbas pernah ditanya, haji apakah yang paling utama? Karena haji ada 3, ifrad, tamattu' dan qiran. Maka Abdullah bin Abbas berhujjah dengan hadis Nabi SAW bahwasanya haji yang paling afdol adalah tamattu', yaitu haji yang dimulai dengan umrah,
kemudian berdiam diri di Mekah sampai masuk waktunya haji, sehingga dua amalan besar gabung jadi satu masa, satu waktu. Maka orang yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas tadi tidak mau dengan fatwanya beliau, bahkan membandingkan dengan fatwanya Abu Bakar dan Umar. Maka Abdullah bin Abbas marah. Beliau mengatakan, yusiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir hujan batu menghujani kalian. Qultu qala Allah wa qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Karena aku tatkala membacakan ini perkataan Allah, ini perkataannya Rasul, sedangkan kalian mengatakan ini perkataannya Abu Bakar dan ini perkataannya Umar. Maksudnya apa? Bukan berarti beliau membantah ucapan Abu Bakar dan Umar, tapi tidak pantas bagi seorang muslim, seorang mukmin mendahulukan ucapan siapapun mendahului ucapannya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului ucapannya Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan tentunya Abdullah bin Abbas mengetahui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iqtadau billadaini min ba'di. Teladanilah kalian dua orang sahabatku ini, yakni Abu Bakar wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas senantiasa berfatwa dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian baru kalau tidak ada fatwanya Abu Bakar dan Umar. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian dalil yang ke-50, ucapan Abdullah bin Abbas. Ini dipakai oleh orang-orang yang melegalkan bid'ah hasanah. Kita baca. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innallaha nadhara ila qulubil ibad, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad, fastafahu li nafsihi wa bata'athahu bi risalatihi." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melihat hati-hatinya para hambanya, dan Allah mendapati hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan terbaiknya. Kemudian dibawakannya risalah keislaman ini dan ditutup dengan beliau. Summa nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat hati-hatinya umatnya, orang-orang yang seluruh ada di muka bumi ini dari awal hingga akhir. Fawajada qulubu ashabihi khairu qulubil ibad. Maka Allah mendapati hatinya para sahabat itu adalah hati yang paling baik di antara umat-umat yang lainnya. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi wa yuqatiluna ala dinih. Dan menjadikan para sahabat itu adalah orang-orang yang akan mendampingi beliau dan yang akan berjihad bersama beliau dalam menegakkan agama Islam. Kemudian beliau menutup nasihatnya ini dengan ucapan, fama ra'al muslimuna hasana fahuwa indallahi hasan. Maka apa yang dipandang oleh kaum muslimin, yaitu para sahabat, itu sebuah kebaikan, maka di sisi Allah adalah suatu kebaikan. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Dan apa saja yang dipandang oleh kaum muslimin, yaitu para sahabat, suatu keburukan, maka hal tersebut di sisi Allah juga sebuah keburukan. Maka di sini pujian kepada para sahabat melalui ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kaitannya dengan apa yang kami sampaikan, bahwasanya ucapan beliau ini menjadi apa? Pelegalan bid'ah hasanah. Di akhir ini mengatakan, fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Maka apa saja yang dipandang oleh kaum muslimin bid'ah itu baik, maka di sisi Allah bid'ah itu pun akan jadi baik. Ya, dibantah oleh para ulama. Ini adalah sahabat secara khusus, karena ucapan muslimun di sini tidak lain adalah sahabat, bukan manusia. Ya, setelah mereka.
Dan ucapan ini beliau ucapkan tatkala mengomentari diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah. Sehingga apa? Apa yang dipandang oleh sahabat bahwasanya khalifah pengganti Rasulullah itu Abu Bakar, sebuah kebaikan, pasti di sisi Allah pemilihan khalifah yaitu Abu Bakar adalah sebuah kebaikan. Begitu hujahnya disampaikan oleh para ulama, bukan bid'ah hasanah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian beliau juga pernah mengatakan ucapan yang sangat indah ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang di antara kalian ingin menjadikan seorang itu teladan, maka hendaknya kalian itu meneladani sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarru hadhil ummah quluban. Karena mereka yaitu para sahabat itu adalah umat yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, yang paling sedikit memberatkan diri di dalam urusan agama. Wa aqwamaha hadian, yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsanaha halan, yang paling bagus keadaan mereka. Qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka itu suatu kaum yang Allah pilih untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum fadlahum, maka ketahuilah apa yang Allah berikan, keutamaan yang Allah turunkan kepada mereka, yaitu para sahabat. Wattabi'uhum fi asarihim, dan ikutilah petunjuk jejak-jejak agama mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka para sahabat itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk yang lurus. Kemudian beliau juga mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Ikutilah jejaknya Rasulullah SAW, dan janganlah kalian membuat kebid'ahan, karena cukuplah apa yang Rasulullah SAW sampaikan, disaksikan oleh para sahabat, itu mencukupi kalian di dalam beragama Islam, tidak membutuhkan acara kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan, dan ini madhabnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kemudian dalil ke-51, ucapan Yahya ibnu Ya'mar rahimahullah dari kalangan tabi'in, yaitu tentang hadis di Arba'in Nawawiyah, hadis yang kedua, itu tentang hadis Jibril alaihissalam yang mengajarkan sahabat 3 tingkatan agama: Islam, iman, ihsan, dan beberapa tanda hari kiamat. Maka Yahya bin Ya'mar mengatakan bahwasanya orang yang pertama kali membuat kebid'ahan di dalam masalah takdir yang keluar di daerah Basrah, Irak, adalah Ma'bad al-Juhani. Itu Ma'bad al-Juhani. Kemudian aku dan sahabatku yaitu Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari sengaja pergi haji atau umrah untuk mencari sahabat, bertanya, mencari fatwa tentang akidahnya Ma'bad al-Juhani tentang masalah takdir. Maka kemudian beliau di sana Allah pertemukan dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka disampaikanlah apa yang dilakukan atau keyakinannya Ma'bad al-Juhani. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma membantah ucapannya Ma'bad, bahwasanya Allah itulah yang telah menciptakan takdir, menentukan takdir 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian sedekah mereka seberapapun, sebesar apapun, tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman dengan takdir. Sampaikan kepada mereka bahwasanya Abdullah ibnu Umar berlepas diri kepada mereka, dari mereka, dan mereka pun berlepas diri dari Abdullah ibnu Umar.
Kemudian Abdullah bin Umar membawakan hadis dari bapaknya, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian beliau membawakan hadisnya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaum ittala alaina rajulun, dan sampai habis. Jadi Abdullah bin Umar berhujah dengan hadisnya bapaknya tentang wajibnya seorang muslim ya untuk beriman tentang takdir, menyelisihi akidahnya Ma'bad al-Juhani. Kemudian dari asar tersebut menunjukkan apa? Orang-orang dari kalangan tabi'in senantiasa apabila ada permasalahan, apabila ada kebid'ahan, mereka apa? Merujuk kepada para sahabat, tidak memutuskannya secara sendiri-sendiri. Tapi mereka apa? Mencari orang yang lebih faham tentang ayat Al-Quran, lebih faham tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-52 ucapan Sa'id ibnu Jubair. Sa'id ibnu Jubair ini muridnya Ibnu Abbas, ahli tafsir, dan dia wafat, semoga Allah merahmati beliau, di tangan Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi. Beliau pernah mengatakan, malam ya'rifhul badriyun falaisa minad-din. Perkara yang tidak diketahui oleh orang-orang yang ikut perang Badar maka bukanlah bagian dari agama. Siapa orang yang ikut perang Badar? Adalah para sahabat, muhajirin, dan sebagian ansar. Karena Allah telah jamin ahli Badar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ucapan Abu Aliyah Rufai ibnu Mihran, seorang ulama besar tabi'in, tentang wajibnya kita atau anjuran beliau, nasihat beliau tentang mengikuti sahabat. Di sini dia disampaikan oleh Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala teksnya, dan kami tidak hafal. Beliau mengatakan, pelajarilah agama Islam oleh kalian, maka apabila kalian telah mempelajarinya, janganlah kalian membencinya dengan berpaling ke kanan dan ke kiri, menoleh ke mazhab ini dan mazhab itu. Apabila telah mengetahui yang benar, berpeganglah kalian dengan jalan yang lurus, yaitu sunnahnya Nabi kalian dan manhajnya para sahabatnya, dan jauhilah hawa nafsu yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Karena hawa nafsu orang berbeda-beda, adapun syariat adalah maksum. Kemudian dalil yang ke-54 ucapan ulama tabi'in Muhammad ibnu Sirin rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, kanu yaquluna idza kana ar-rajulu 'alal asar fa huwa 'alat thariq. Mereka para sahabat pernah mengatakan, jika ada seorang yang berada di atas asar, asar itu adalah sinonim dari sunnah, maka sungguh ia berada di atas jalan yang lurus. Meskipun kata asar lebih sering dipakai untuk menunjukkan apa yang dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Karena hadis secara khusus adalah ucapan, perbuatan, dan takrir serta sifat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-55 tentang ucapan Al-Imam Abdurrahman ibnu Amr Al-Auza'i rahimahullah, ulama tabi'ut tabi'in. Beliau pernah mengatakan, al-ilmu maja'an ashabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu adalah apa saja yang datang dari sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lam yaji an wahidin minhum falaysa bi'ilm. Dan tidaklah ada ilmu yang tidak datang dari salah seorang dari mereka melainkan itu bukan ilmu. Jadi apa saja yang bukan datang dari sahabat maka itu bukan ilmu. Dan Imam Auza'i juga pernah mengatakan yang ke-56, isbir nafsaka ala sunnah. Wajib bagi kalian ya bersabar ya di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, dan tetaplah tegak sebagaimana kaum tersebut tegak di atasnya, yaitu para sahabat. Waqul bima qalu, dan ucapkanlah dengan ucapan para sahabat. Waquffa amma kafu anhu, dan tahanlah diri kalian sebagaimana para sahabat menahan diri mereka. Wasluk sabilaka salafika salih, maka ikutilah jalan salafmu yang salih, yaitu para sahabat. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum, karena mengikuti jalan mereka itu akan mencukupi kalian sebagaimana
para sahabat mendapatkan kecukupan dengan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga pernah mengatakan, "Alaika bi asari man salaf." Wajib bagimu untuk mengikuti asarnya para salaf, ya para sahabat. Wa in rafadhakan nas, meskipun manusia menolakmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hatilah kalian dari pendapat-pendapat orang-orang selain dari kalangan para sahabat, ya di luar dari sahabat. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun mereka menghiasi ucapan-ucapan mereka tersebut kepadamu. Kemudian ucapan Abu Hanifah rahimahullah, dan insyaallah beliau termasuk tabi'in karena pernah mendapati seorang sahabat. Beliau pernah ditanya, bagaimana pendapat engkau tentang perkataan yang dibuat oleh manusia mengenai jisim, ya, anggota tubuh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjawab, ini adalah perkataan ahli filsafat. Maka berpeganglah kalian dengan asarnya para sahabat dan jalannya para salaf, dan jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena itu adalah kebid'ahan. Ini juga mazhabnya Abu Hanifah, menolak bid'ah hasanah. Kemudian ucapan Imam Malik rahimahullah, ulama tabi'in besar, beliau mengatakan, lan yasluha akhirah hadhil ummah illa ma aslaha awalaha. Generasi akhir umat ini tidak akan dapat baik melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi yang pertama, yaitu para sahabat. Kemudian asarnya Imam Syafi'i rahimahullah, bahkan beliau ini mujaddidnya abad yang kedua. Ilmu itu ada beberapa tingkatan, di sini tidak disebutkan matannya, yaitu yang pertama Alkitab dan Sunnah, yang kedua adalah ijma' yang tidak ada di dalam Alkitab dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, perkataan seorang sahabat yang tidak ada penyelisihan atau tidak diketahui ada perselisihan di antara sahabat yang lainnya. Kemudian yang keempat, pendapatnya sahabat yang lebih kuat. Dan yang kelima baru qiyas. Ini ucapan Imam Syafi'i mendefinisikan tentang ilmu. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Ushulus Sunnah, beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana, pokok-pokok atau prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menurut kami at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal iktida'u bihim, dan meneladani jejak mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan, wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun, dan semua kebid'ahan itu adalah kesesatan. Dan ini adalah akidahnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah taala. Kemudian juga disebutkan di sini ucapan Imam Al-Barbahari dari kalangan madhab secara fikih Hanabilah. Di kitab beliau yaitu Syarhus Sunnah, ya, kami nasihatkan untuk membaca kitab ini karena sangat pas kita baca di era, di zaman semisal ini yang banyak fitnah melanda Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini tidak disebutkan oleh beliau matannya. Beliau mengatakan landasan dan tolak ukur adalah al-jamaah, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, benar. Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama kali disematkan adalah para sahabat tentunya, bukan orang-orang yang datang setelahnya. Karena mereka benar-benar berpegang dengan sunnah, dan Rasulullah telah memberikan kabar bahwasanya beliau beserta para sahabatnya itu adalah al-jamaah. Kita kembali ke hadis yang tentang iftiraqul ummah. Kemudian barang siapa yang mengambil kebenaran dari mereka, maka dia telah memilih jalan kesesatan, ya. Barang siapa yang tidak mengambil kebenaran dari sahabat, maka otomatis dia memilih jalan kesesatan dan kebid'ahan. Dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan dan pelakunya diancam menjadi penghuni neraka. Dan inilah akidah yang benar, bahwasanya 72 golongan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah kekal di neraka. Karena apa? Mereka tidak murtad, hanya saja menyelisihi jalannya Rasul dan para
sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka kita tidak boleh mengkafirkan 72 golongan tersebut, ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana diucapkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kemudian beliau membawakan, yaitu Ustadz hafizahullah ta'ala, ucapan Imam Al-Ajurri rahimahullah dan kitab beliau Asy-Syariah. Ucapan yang cukup panjang, bisa dibaca di halaman 147 dan 148. Kemudian juga ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Beliau mengatakan, man adala an madzahibis sahaba wa tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dzalika kana mukhti'an fi dzalik bal mubtadi'an wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu. Kata beliau Ibnu Taimiyah, Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdissalam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang berpaling dari madhab dan penafsiran para sahabat dan tabi'in kepada apa yang menyelisihinya, maka dia telah tersalah, bahkan disebut juga al-bid'ah. Apabila ia seorang mujtahid, maka kesalahannya akan diampuni, ya. Ini wajibnya kita mengikuti madhabnya sahabat dan tabi'in selagi ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Apabila ada perselisihan, maka kita pilih di antara pendapat dari kalangan para sahabat dan tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan banyak sekali di sini disebutkan ucapan emas dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian ucapan Imam Syatibi dan masih banyak lagi, ya, ucapan para ulama tentang wajibnya kita bermadhab dengan madhab salafun saleh dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Jam berapa ini? Udah pas, ya. Dan untuk menutup ini silakan dibaca di halaman 156 sampai halaman 162 kesimpulan dari bab dalil wajibnya berpegang teguh atau bermanhaj salaf di dalam beragama Islam. Wallahu ta'ala alam. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kesempatan yang akan datang atau di Japri, ya, kami persilahkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.